pemasaran dari PT Ultra Jaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Naila Kamila dengan NIM 4241444. Perkenalkan, nama saya Siva Amanda Zahra Kamila dengan NIM 64241302. Nama saya Aldo Basya dengan NIM 64241684. Nama saya Ahmad Faris Alamin dengan NIM 64241651. Nama saya Rizal Arif Permana dengan NIM 64241635. Ya. Oke, baik. Yang pertama, mari kita bedah lebih dalam mengenai profil dari PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK). Perusahaan ini lebih dikenal di pasar modal dengan kode emiten ULTJ. Berpusat di Jalan Raya Cimareme, Bandung Barat, Ultra Jaya beroperasi di bawah sektor barang konsumen primer dengan spesialisasi utama pada industri produk susu olahan. Sebagai perusahaan publik yang tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990, Ultra Jaya bukan sekadar produsen biasa, melainkan entitas bisnis yang memiliki standar tata kelola perusahaan yang sangat matang. Pada tahun 1971, perusahaan resmi berbadan hukum menjadi perseroan terbatas atau PT dengan nama PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 1990, perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BII dengan kode emiten ULTJ, sehingga berstatus sebagai perusahaan terbuka atau TBK. PT Ultra Jaya dikenal luas sebagai pelopor susu cairan kemasan UHT atau Ultra High Temperature di Indonesia. Penerapan teknologi UHT dan kemasan aseptik menjadikan produk Ultra Jaya memiliki daya simpan yang lama, higienis, dan aman dikonsumsi tanpa bahan pengawet. Hingga saat ini, perusahaan terus mempertahankan reputasinya sebagai produsen minuman berkualitas tinggi dan terpercaya. Saya akan menjelaskan visi misi. Yang pertama ini adalah menjelaskan visi perusahaan. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan industri makanan dan minuman terbaik dan terbesar di Indonesia. Perusahaan selalu mengutamakan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaannya. Dan artinya perusahaan berkomitmen untuk terus berkembang dan memberikan produk terbaik mereka dan dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya di sini ada mengenai misi perusahaan. Misi perusahaan adalah menjalankan usaha kepekaan yang tinggi, selalu berorientasi pada konsumen dan pasar, serta peduli terhadap lingkungan. Semua kegiatan dilakukan secara optimal agar memberi nilai tambahan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemegang saham. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi memperhatikan konsumen, lingkungan, serta tanggung jawab sosial. Nah, teman-teman, jadi di sini kita ada tabel perhitungan RAB-nya atau rencana anggaran biaya. Dan cara perhitungannya adalah total anggaran pemasaran ditetapkan sebesar 10 juta rupiah. Dan perhitungan dilakukan berdasarkan pembagian persentase setiap kegiatan pemasaran. Sebagai berikut, yang pertama ada iklan media elektronik, persentasenya sebesar 40% dikali 10 juta, hasilnya jadi 4 juta rupiah. Dan yang kedua ada promosi media sosial dan influencer, persentasenya sebesar 25% dikali 10 juta, hasilnya sebesar 2.500.000 rupiah. Dan yang ketiga ada sponsorship dan event, persentasenya sebesar 20% dikali 10 juta, hasilnya jadi 2 juta rupiah. Yang keempat ada program CCR dan edukasi gizi, persentasenya sebesar 10% dikali 10 juta, hasilnya sebesar 1 juta. Dan yang terakhir kita ada media cetak dan outdoor, persentasenya 5% dikali 10 juta, hasilnya sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya pada grafik RAB dapat kita lihat bahwa alokasi terbesar pada iklan media elektronik dan digital. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memprioritaskan media yang memiliki jangkauan luas dan efektif untuk meningkatkan brand awareness serta menjaga loyalitas konsumen. Sementara itu, kegiatan lain seperti medsos, sponsorship, CSR, dan media
media cetak tetap mendapatkan porsi sesuai kebutuhan strategi pemasaran perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan RAB lengkap. Promosi melalui media sosial dan influencer menempati posisi kedua dengan anggaran sebesar 2.500 juta atau 25% dari total anggaran. Alokasi ini mencerminkan upaya perusahaan dalam menyesuaikan strategi pemasaran dengan perkembangan teknologi digital serta perubahan perilaku konsumen, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi dan referensi produk. Anggaran untuk sponsorship dan event dialokasikan sebesar 2.000 juta atau 20%. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi langsung dengan konsumen, memperkuat citra merek, serta membangun kedekatan emosional melalui keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan olahraga. Sementara itu, program CSR dan edukasi gizi memperoleh anggaran sebesar 1.000 juta atau 10% dari anggaran pemasaran. Alokasi ini menunjukkan komitmen PT Ultra Jaya dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, sekaligus memberikan positioning sebagai produsen minuman yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab 3 mengenai PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini merupakan salah satu utama di industri minuman kemasan di Indonesia, khususnya produk susu cair UHT dan minuman siap saji. PT Ultra Jaya berhasil mempertahankan posisinya sebagai pelopor dan pemimpin pasar dalam industri susu UHT melalui penerapan strategi pemasaran yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari bauran pemasaran, yaitu marketing mix 7P. Ultra Jaya mampu mengelola unsur produk, harga, distribusi, promosi, sumber daya manusia, proses produksi, dan bukti fisik secara sinergis. Produk yang berkualitas, penggunaan teknologi UHT, kemasan aseptik, serta jaringan distribusi luas menjadi kekuatan utama perusahaan dalam menjangkau pasar nasional. Strategi STP, segmenting, targeting, positioning. Perusahaan melakukan segmentasi pasar berdasarkan aspek geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Target pasar utama Ultra Jaya mencakup keluarga, pelajar, dan pekerja aktif yang membutuhkan minuman bergizi, praktis, dan higienis.